Artinya kalau anjingnya itu bisa bermanfaat, ya nggak apa-apa. Yang dilarang dari anjing itu kalau anjingnya berbahaya, gila, anjing liar, bahkan bisa menggigit. Kalau sekali digigit anjing bisa jadi rabies dan seterusnya. Jadi sampai dinisbatkan anjing dengan Ashabul Kahfi, saking memuliakannya Al-Quran pada si anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi ini bukan termasuk anjing buruan atau anjing yang dipakai untuk berburu, juga bukan termasuk anjing menjaga ternak. Kalau umpamanya ada pilihan, di jalan ada anjing keliaran tersesat, kalau dibiarin akan menjadi liar dan berbahaya, atau kita rawat anjing itu supaya menjadi anjing yang terdidik dan terlatih. Bagaimana kalau begini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang memelihara anjing. Bagaimana pendapat para imam madhab membahas seputar anjing. Dan sekarang kita masih dalam bahasan bagaimana Imam Malik memandang anjing. Katanya Imam Malik dan madhab para ulama-ulama madhab Imam Malik mengatakan bahwa cara penyucian dengan 7 basuhan air, salah satunya dicampur dengan tanah ketika sesuatu itu dijilat oleh anjing, itu bukanlah menunjukkan najisnya anjing. Itu tidak lain merupakan amrun ta'abbudiyun. Jadi Imam Malik dalam hal anjing itu lebih luas dan lebih realistis, kalau boleh saya katakan seperti itu. Apalagi ada beberapa keterangan, baik hadis juga Al-Quran, yang menjelaskan tentang betapa Islam itu memandang hebatnya anjing. Satu hadis yang terkenal tentang bagaimana seorang wanita yang berlumuran dosa, seorang pelacur itu karena memberi minum anjing, lantas dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan menjadi ahlu surga, menjadi ahlul jannah. Karena dia memberi minum anjing yang sedang kehausan. Itu sudah ya, hadisnya kita bahas kemarin. Walam yu'akib Rasulullah bi anna khaffaha asbaha najisan. Dan Rasulullah tidak menjelaskan bahwasanya sepatu si wanita yang digunakan untuk mengambil air di sumur dan meminumkan anjing, tidak dinyatakan oleh Rasulullah sepatunya najis. Idh la yajuzu ta'khirul bayan, karena tidak bolehlah mengakhirkan penjelasan an waqtil hajati, dari waktu yang dibutuhkan. Fadalla ala adami najasati lu'abil kalbi, maka yang demikian itu menunjukkan ala adami najasati lu'abil kalbi, atas tidak najisnya liur anjing. Mimma sabaqo, dari apa yang sudah berlalu, yatabayyanu, menjadi jelas, annan nahya, bahwasanya pelarangan, innama huwa waqi'un,
alal kilabid dolatid doroti, pelarangan tentang anjing itu waqi'un, hanya terjadi alal kilabid dolatid doroti, atas anjing-anjing liar gila yang membahayakan. Kalau anjingnya jinak, anjingnya bahkan bermanfaat, bisa menjadi alat buruan untuk memburu, atau anjing yang menjaga hewan ternak, maka tidak apa-apa. Begitu. Wal ibahatu, dan adapun pembolehan memelihara anjing di sini, waqi'atun, ialah terjadi ala ma kana lahu, atas ma barang kana yang ada apa ma lahu, memiliki bagi ma naf'un, apa kemanfaatan, minal kilabi, dari anjing-anjing. Artinya kalau anjingnya itu bisa bermanfaat, ya nggak apa-apa. Yang dilarang dari anjing itu kalau anjingnya berbahaya, gila, anjing liar, bahkan bisa menggigit. Kalau sekali digigit anjing bisa jadi rabies, dan seterusnya. Kalau masalah liar, berbahaya, gila bahkan, jangankan anjing, kucing pun bisa berbahaya, burung juga bisa berbahaya. Jadi yang menjadi patokan di sana adalah bahayanya, bukan zat anjingnya itu sendiri. Gitu maksudnya. Kalau yang manfaat gak apa-apa. Sawaun naf'un hissiyun, baik manfaat yang bisa dirasakan langsung, hissi, au maknawiyun, atau manfaat secara maknawi. In anna agradad dini, karena sesungguhnya tujuan-tujuan agama itu mabniyatun ala jalbil masoleh. Mabniyatun ialah berlandaskan ala jalbil masolehi, untuk mendatangkan kemaslahatan, wadaf ilmafasidi, dan menghilangi atau menghindari kemafsadatan. Wandur, coba perhatikan. Kam karromal Qur'anu kalba ahlil kahfi. Coba perhatikan betapa besar karoma, memuliakan Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, kalba ahlil kahfi, pada anjingnya ashabul kahfi. Wadakaro, dan menyebutkan apa Al-Qur'an, hu, pada anjing, ma'ahum, bersama dengan ashabul kahfi, arba'a marratin, sampai 4 kali. Wahum, dan adapun ashabul kahfi itu mudhofuna ilaih, diidofahkan dengan anjing. Sebagaimana firman Allah, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sayaquluna, niscaya mengatakan siapa mereka, salah satu, jumlah mereka itu ialah 3 orang. Rabi'uhum, dan adapun yang keempat, kalbuhum, ialah anjing mereka. Wa yaquluna, dan mengatakan siapa mereka, khamsatun, jumlah mereka 5 orang. Sadisuhum, adapun yang ke-6 dari jumlah mereka itu, kalbuhum, ialah anjing mereka. Jadi sampai dinisbatkan anjing dengan ashabul kahfi, saking memuliakannya Al-Quran pada si anjing. Jadi hitungannya itu
Mereka berlima, 6 dengan anjingnya. Mereka berempat, 5 dengan anjingnya. Itu menjadi idhofah. Dalam ayat lainnya, wa kalbuhum basitu dira'aihi bil wasid. Wa kalbuhum, dan adapun anjing mereka, para ashabul kahfi itu, basitun dira'aihi, membentangkan dira'aihi, pada 2 lengan anjing, bil wasidi. Al wasid itu maknanya aslinya halaman, tapi yang dimaksud di sini di pintu gua. Jadi anjingnya ashabul kahfi itu membentangkan 2 lengannya di atas, di depan pintu gua. Kalian tahu kalau anjing leye-leye? Nah, ya begitu. Dira'aihi bil wasid. Ayat lainnya, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Qala, dan berkata, alladzina, siapa orang-orang, ghalabu, yang menang atau menguasai, siapa alladzina, ala amrihim, atas urusan mereka, lanattakhidanna, sungguh akan menjadikan siapa kami, alaihim, atas mereka itu, masjidan, sebagai tempat bersujud, sebagai masjid. Wahwa, dan adapun anjing, kata anjing di sini dakhilun ma'hum. Jadi alaihim, kata lanattakhidanna alaihim, dan akan menjadikan siapa kami di tempat mereka itu. Kata mereka di sini tentunya termasuk juga anjing. Kalau ashabul kahfinya iya, tapi ada anjingnya juga. Itu maksudnya. Wahwa dakhil, wahwa, dan adapun si anjing, dakhilun, masuk, mahum, bersama mereka itu. Wahadal kalbu, dan adapun anjing ini, lam yakun kalbasoidin wala masyiatin. Anjingnya ashabul kahfi ini bukan termasuk anjing buruan atau anjing yang dipakai untuk berburu, juga bukan termasuk anjing menjaga ternak. Anjingnya ashabul kahfi itu, ulama fikih mengatakan boleh kalau dijadikan anjing buruan atau anjing yang menjaga hewan ternak. Nah, anjingnya ashabul kahfi ini bukan termasuk anjing buruan, juga bukan termasuk anjing yang menjaga hewan ternak, begitu. Wa inna ma kana kalbu hubbin, akan tetapi anjing itu adalah anjing kesayangan. Jadi kemana saja ashabul kahfi ini berjalan, anjingnya ngikutin. Ahabbahum wa masama'ahum, ahabba, mencintai, apa anjing, hum, pada ashabul kahfi, wa masa, dan berjalan, apa anjing, ma'hum, bersama ashabul kahfi. Fa'amaluhu, fa'amalu, maka memperlakukan siapa ashabul kahfi, hu, kepada anjing, bimisli hubbihi, seperti cintanya anjing itu. Anjing sangat mencintai ashabul kahfi, maka para ashabul kahfi ini juga sangat mencintai anjingnya itu. Fa'habbuhu, maka mereka ashabul kahfi mencintai anjing tersebut. Wa tahammala, dan menanggung apa anjing, ma'ahum, bersama mereka ashabul kahfi, masyaqqata su'udil kahfi, beratnya mendaki. Kahfi ini goa, tapi goa ini berada di atas bukit, ada di ketinggian. Sebagaimana si ashabul kahfi ini juga mendaki bukit sampai ke goa untuk istirahat, anjingnya juga ngikutin dan sama-sama merasakan capek dan penatnya pendakian. Maksudnya begini, fa'alal hubbi dikruhu, maka sungguh atas kecintaan yang teramat sangat penyebutan anjing itu. Wa rafa'a qadrahu, wa rafa'a, dan mengangkat
Apa Al-Quran? Qadrohu, apa derajat anjing itu. Sampai dikatakan anjing ini masuk surga menemani ashabul kahfi. Wa qad takunul maslahatu lil mujtama'i. Dan terkadang anjing juga bisa mendatangkan maslahah lil mujtama' bagi masyarakat. Fa ayyuhuma afdal? Lantas apa yang lebih utama? Bagaimana lebih utama bagi kita? An natrukal kalba fis syawari dolatan, meninggalkan anjing di jalan tersesat menjadi anjing liar, au an tu'allam wa tudarrab, atau anjing itu diajarin dan dilatih. Kalau umpamanya ada pilihan, di jalan ada anjing keliaran tersesat, kalau dibiarin akan menjadi liar dan berbahaya, atau kita rawat anjing itu supaya menjadi anjing yang terdidik dan terlatih. Bagaimana kalau begini? Jadi kalau umpamanya dilatih dan dididik tidak mengganggu masyarakat. Tapi kalau dibiarin menjadi anjing gila, anjing yang berbahaya, anjing liar. Silakan pilih mana yang lebih bagus. Ini adalah upaya sebagai anjuran untuk memelihara anjing. Kalau kalian lihat anjing disenyumin seperti kalian ketemu kucing, atau dilempar hush hush gitu. Jadi ada kekhawatiran takut digigit. Padahal kalau anjingnya terlatih tidak. Tapi yang bikin kita nggak enak juga kalau sampai digigit. Karena kita selama ini terdoktrin dengan pemahaman madhab Imam Syafi'i yang melihat tentang anjing. Di Mekah banyak anjing. Di Madinah juga ada biasa di jalan. Itu. Wa qad takunul maslahatu lil hayawan nafsu. Dan terkadang kemaslahatan itu juga terjadi pada hewan-hewan itu sendiri. Fa inna hunaka anwa'un minal kilabi. Ada banyak sekali macam-macamnya anjing. La takumu binafsiha. Anjing yang tidak berdiri sendiri, maksudnya tidak bisa melatih dirinya sendiri. Kal kilabil lulu. Kata aslinya lulu, tapi orang Arab tuh biasa al-kalbul lulu. Anjing yang mungil, lucu, rambutnya, bulunya panjang gitu. Seperti kucing misalnya, itu ya lulu, ya lulu. Anjing yang lucu itu. Tahu kalian ya? Anjing itu mahal biasanya dan terlatih. Menggemaskan. Kal kilabil lulu wa ghairiha, dan sejenisnya. Wa hadhil kilab la turabba illa fil buyut. Dan anjing-anjing seperti itu tidak mungkin menjadi anjing yang terdidik, terlatih, kecuali jika ada di perumahan. Kalau umpamanya anjing-anjing seperti itu di jalanan, pasti akan liar. Tapi kalau dididik, dirawat, maka itu sangat bagus. Anjing seperti ini nggak mungkin kalau di luar rumahan, harus di perumahan. Wa qad takunul maslahatu lil aulad. Dan terkadang memelihara anjing itu juga bisa menjadi kebaikan untuk anak-anak. Menjadi kemaslahatan. Bagaimana? Hatta nu'allimahum as-saja'ata. Sehingga kita nu'allima, mengajarkan siapa kita, hum pada aulad, as-saja'ata, pada keberanian. Kenapa kita takut sama anjing sekarang? Karena sejak kecil orang tua kita sudah mengatakan, awas anjing, awas digigit anjing. Gini mau boten. Sering kita ditakut-takutin gitu, akhirnya terbawa dalam alam bawah sadar kita. Kalau sudah anjing, bawaannya pengen lari. Jadi bisa melatih anak-anak untuk berani. Wa adamil khaufi minal hayawanati, dan tidak takut ke binatang. Wa ta'limihim al-hubba wal wafa, dan dengan biasa memelihara hewan, termasuk anjing di sini, itu mengajarkan kepada anak-anak cinta, wal wafa, dan ya wafa itu mana aslinya menepati janji, atau bisa kita manain bertanggung jawab. Wa tanmiyati hadhil masyair ar-raqiyati,
juga untuk menumbuhkan perasaan-perasaan lembut dan penuh kasih sayang. Memelihara anjing juga waqad takunu lid-da'wah ilal Islam. Ini juga menjadi media dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Bagaimana caranya? Perhatikan ini. Falladzina ya'rudu alaihimuddin minal ajanib. Maka adapun orang-orang ya'rudu alaihim yang menyampaikan atau yang sampai kepada mereka ad-dinu apa agama minal ajanib dari bahasan-bahasan pinggiran, bahasan-bahasan lain itu, fal afdol maka lebih utama an-nadhkura lahum, lebih utama bagi kita untuk menyebutkan lahum bagi mereka, orang-orang yang masih belum kenal Islam, yang tertarik mau masuk agama Islam. Kita jangan langsung memvonis, oh di Islam itu bahkan Rasulullah menyuruh untuk membunuh anjing. Kalau hadis-hadis seperti itu yang disampaikan kepada orang yang masih belum kenal Islam, orang yang cinta alam ya, pencinta alam. Loh, kok ada agama yang bahkan menyuruh secara syariat untuk membunuh anjing? Agamanya kok nggak manusiawi sekali sih? Tidak mencintai makhluk. Kok sampai disuruh untuk membunuh? Jangan itu yang dipaparkan kepada mereka, tapi sampaikanlah ahadits ar-rifqi bil hayawan. Sampaikan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang berlemah lembut kepada hewan. Kahadisil mar'ah allati saqatil kalba. Seperti hadis tentang seorang wanita yang karena memberi minum anjing, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ditonjolkan hadis-hadis seperti ini. Hanya karena memberi minum anjing, seorang wanita yang diklaim sebagai pelacur yang bergelimang dengan dosa diampuni oleh Allah. Itu menunjukkan betapa nilai kasih sayang dan kelemah lembutan di dalam Islam itu menjadi seperti ruh dari agama Islam itu sendiri. Itulah kenapa salah satu syair dari sholawat yang saya bikin, gimana? Tiadalah ajarannya selain kasih dan cinta. Tahu kalian ini? Dialah sang kekasih yang syafaatnya dinanti, junjungan penduduk bumi, pembawa rahmat ilahi. Tiada jalan yang wusul tanpa melalui Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana wal habib Dialah sang kekasih yang syafaatnya dinanti, junjungan penduduk bumi, pembawa rahmat ilahi. Tiada jalan yang wusul tanpa melalui Rasul, menjadi panutan umat untuk selamat saat kiamat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami wal habib alladhi turja syafa'atu li kulli
Untuk berkah kian mudah dengan banyak bersolawat, segala duka nestapa dengan syafaat terlewat, terutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Tiadalah ajarannya selain kasih dan ya sudah. Oke, kalian saya kasih tulisannya. Itu adalah syair ungkapan cinta Gus Zulfan kepada Rasulullah. Amma idza qulta lahum, adapun idza qulta jika mengatakan siapa kamu, lahum kepada mereka, orang-orang yang masih belum kenal Islam, orang-orang yang mau masuk Islam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amaro, sungguh telah memerintah siapa Nabi, biqatlil kilabi, untuk membunuh anjing-anjing, fa innahum, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah berpikir siapa mereka aslan sama sekali fi dukhuli dinin, untuk masuk ke satu agama, ya'muru biqatlil kilabi, yang menyuruh untuk membunuh anjing. Tidak mungkin mereka akan berpikir mau masuk satu agama yang bahkan agama itu menyuruh untuk membunuh anjing. Itu maksudnya dakwah ilad din ini. Wahwa, adapun hal yang demikian itu, ma ya'tabirunahu minal jaroim, adalah sesuatu ya'tabiruna, yang menganggap siapa mereka, minal jaroim, termasuk dari kejahatan atau kriminal. Kok bisa-bisanya agama menyuruh untuk membunuh hewan. Amma idza ittakhadta litarwi'in nasi, adapun idza ittakhadta, jika menjadikan siapa kamu, litarwi'in nasi, untuk nakut-nakutin orang, memelihara anjing tujuannya untuk nakut-nakutin orang, wattafahuri, atau menyombongkan diri. Kita tahu sekarang banyak anjing itu macam-macam ya. Bahkan ada anjing yang harganya ratusan juta. Kalau umpamanya memelihara anjing hanya untuk buat gaya-gayaan, menunjukkan kelas di masyarakat, anjingnya itu ratusan juta, berarti hebat sekali orang itu, kaya sekali. Kalau tujuannya itu wattabahi, juga yaitu menjadi kebanggaan, wa ghairi dzalik, dan sejenisnya, minal maqasidis sayyi'ah, dari tujuan-tujuan yang jelek begitu, fahiya, maka adapun hal yang demikian itu haramun, ialah haram memelihara anjing kalau tujuannya untuk nakut-nakutin orang, tujuannya untuk pamer kekayaan, tujuannya untuk bangga-banggaan, sombong, itu haram. Au makruhun, atau makruh mungkin, ala hasbil madarrati, bergantung bagaimana kemudaratannya. Wa alaihi tusabbu ahadisul man'i, wa alaihi, dan atas orang yang seperti itu, yang tujuan memelihara anjing untuk hal-hal yang demikian itu, tusabbu, maka dikenakan baginya ahadisul man'i, apa hadis-hadis yang melarang untuk memelihara anjing. Faida ijtama'at, maka jika berkumpul, fil kalbi, dalam anjing, mafasidu wa masolihu, apa kemafsadatan, wa masolihu, dan kemaslahatan. Kalau umpamanya dalam memelihara anjing itu ada manfaat dan juga ada mudaratnya gitu, maka ada satu kaidah fikih, fadarul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah, ini menjadi hujah kita. Memelihara anjing, sebagaimana penjelasan tadi, ada keuntungannya enggak? Jawab. Memelihara anjing ada manfaatnya apa tidak? Ada.
Ada mudaratnya enggak? Nah, kalau dalam memelihara anjing itu ada keuntungan, ada kemaslahatan, juga ada mudaratnya, maka bagi kita menggunakan kaidah ini, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kemafsadatan, kerusakan itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Ini contohnya, ini bangunan sudah bagus. Bangunan sudah bagus. Mau diperbagusin lagi dengan cara merusak ini. Oh, dibongkar, mendatangkan kerusakan untuk kebaikan. Jadi lebih baik kalau ada dua hal, ada keuntungan, ada kerugian. Untuk menghindari keduanya, maka lebih baik kita tidak perlu mendatangkan kebaikan agar tidak sampai merugikan atau merusak. Ini maksudnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolihi. Ini kaidah-kaidah ini sudah kita pelajari di awal. Wa yujdaru bidzikri an nulaffital intibaha. Maksudnya di sini, dan perlu untuk disampaikan di sini agar kita waspada. Itu maksudnya. Ila annahu, bahwasanya la yajuzu, tidaklah boleh, li ahadin, bagi seseorang, ayyak taniya kalban, pada akan memelihara siapa seseorang, kalban pada anjing, fi baitihi, di rumahnya. Tidak boleh seseorang itu memelihara anjing di rumahnya, illa ingkana, kecuali ingkana, jika ada siapa orang itu, sayuwaffiro lihadal kalba, sayuwaffiro, menyediakan siapa orang itu, lihadal kalbi, untuk anjing ini, hayatan, pada kehidupan anjing, tulaimuhu, pada kehidupan anjing yang layak bagi anjing itu. Jadi seseorang itu tidak boleh memelihara anjing di rumahnya kecuali memang disiapkan satu lingkungan, satu kehidupan yang layak buat anjing. Fala yahbisuhu fi balkonati, maka tidak bolehlah seseorang itu mengerangkeng atau yahbisu itu menahan anjing fi balkonatin, di balkona itu tahu kalian? Balkon itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Tahu balkon kalian? Bahasa Arabnya balkonah. Wala yahbisuhu fi balkonatin, masalan umpamanya. Nggak boleh kalau kalian mau melihara anjing kemudian ditaruh di balkona saja. Nggak ada tempat lain untuk anjing itu. Walakin, akan tetapi, yaktani, memelihara siapa orang itu, al-kalba, pada anjing, idza kana indahu, jika kana ada indahu, bagi orang itu, manzilun, rumah, lahu, bagi rumah itu gitu, hadikotun, taman, masalan umpamanya. Nah, kalau dia punya rumah yang rumahnya itu ada halamannya, ada tamannya, bolehlah memelihara anjing. Wa yakunu al-kalbu hurron fi hadhil hadiqati, dan karena ada anjing itu hurron, bebas berkeliaran, fi hadhil hadiqati, di kebun ini, di taman ini. Amma ayyah bisa hurriyatahu, adapun jika mengekang siapa orang itu, hurriyatahu, pada kemerdekaan anjing, pada kebebasan anjing, fala, maka tidak boleh. Itu semuanya kaitannya dengan anjing. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Jadi meskipun Imam Malik membolehkan untuk memelihara anjing, bahkan tidak dianggap najis, tapi tetap Imam Malik di dalam akhir penjelasannya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi tetap lebih baik gak usah memelihara anjing, kecuali memang kalian nanti punya ternak, untuk jaga-jaga ternaknya kalian sudah punya alasannya, kalian punya hujah, boleh memelihara anjing. Pahim tunna?
Ini anak-anakku, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.